Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki puasa di hari yang ke-20 esok hari, insya Allah masih dalam channel yang sama, Kalam Hikmah Ramadan 1445 Hijriah, di mana di sana disebutkan sebuah riwayat di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, karya Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, arba'atun jawahira fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya, bahwa ada 4 jawahir atau permata atau keistimewaan yang terdapat dalam diri anak Adam yang akan dihilangkan oleh 4 perkara lainnya. Jadi baginda Rasul menjelaskan kita sebagai manusia itu memiliki 4 permata, 4 keistimewaan yang ada dalam diri kita. Namun demikian beliau sekaligus mengingatkan bahwa 4 permata yang kita miliki akan hilang dengan 4 perkara lainnya. Kemudian baginda Rasul menjelaskan amal jawahir, adapun permata-permata yang ada dalam diri kita sebagai manusia, sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu yang pertama al-aklu, akal, waddinu, agama, wal haya'u, sifat malu, dan wal amalu soleh, yaitu amal soleh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terkait apa yang bisa menghilangkan 4 permata keistimewaan manusia yang memiliki akal, memiliki agama, memiliki sifat malu dan amal soleh ini. Rasulullah menjelaskan fal ghadabu yuzilul akla. Kemarahan akan menghilangkan akal seseorang. Maka ketika seseorang itu sedang marah, maka dia tidak berpikir lagi apakah itu patut untuk dilakukan atau tidaknya. Karena kemarahan ini datangnya al-ghadabu minasyaiton. Jadi kemarahan datangnya dari syaitan. Kemudian mengendalikan diri kita sehingga akal tidak lagi berarti buat orang yang lagi marah. Sementara ketika selepas marah, maka akal akan berguna kembali, dan biasanya manusia atau kita semua selepas marah akan menyesali apa yang pernah kita lakukan, yang baru saja kita lakukan. Kemudian Rasul menjelaskan wal hasadu yuziluddin. Dengki, sifat iri, dengki kepada sesama itu akan menghilangkan agama. Apapun agamanya, terlebih kita sebagai seorang muslim, kalau memiliki sifat iri, dengki kepada sesama, kepada saudara kita seiman seagama, maka tidak berarti agama yang kita miliki. Karena kedengkian itu akan membakar seluruh amal soleh kita. Maka janganlah kita sampai dengki. Itulah hikmah kenapa Rasul menjelaskan akan hal itu semua. Kemudian wattoma'u yuzilul haya, rakus. Orang yang rakus ini yuzilul haya, akan menghilangkan sifat malu yang ada dalam diri seseorang. Yang ada dalam dirinya, artinya permata yang berupa sifat malu pada diri anak Adam ini, ketika seseorang itu rakus masalah dunia, tidak lagi berpikir apakah itu halal atau haram. Tidak lagi merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi malu terhadap manusia. Maka yang terjadi, begitu banyak koruptor yang ada di sekitar kita, begitu banyak orang yang mengambil hak orang lain. Kemudian yang terakhir adalah wal ghibatu tuzilul amalas sholeh. Ghibah, kita sering membuka aib, membicarakan aib saudara kita yang lain, itu akan menghilangkan amal soleh kita. Karena ketika kita membuka aib, membicarakan keburukan, kekurangan saudara-saudara kita ini, sama halnya akan menghilangkan atau menghabiskan pahala dari apa yang pernah kita lakukan dalam bentuk amal soleh. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian apa sih itu orang yang bangkrut? Maka qalu, para sahabat pada menjawab, al-muflisu fina ma la dirhama wala mata' ya Rasulullah. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang nggak punya uang, nggak punya harta benda ya Rasul.
Kemudian Rasulullah menjelaskan karena yang dimaksudkan Rasul bukan bangkrut di dalam dunia, tapi bangkrut di akhirat nanti. Al-muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin wa qad syatama haza wa syafaka haza wa akala mala haza wa dzarba haza ila akhiriha. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, tetapi juga membawa dosa dengan menuduh, mencaci orang lain, menghina orang lain, menuduh orang lain, membakar harta orang lain, mengalirkan darah orang lain, dan juga menyakiti orang lain sampai akhir hadis. Itu di antara yang harus kita pahami, bahwa ternyata kita itu memiliki keistimewaan, memiliki empat permata yang ada dalam diri kita, namun bila mana kita tidak bisa menjaganya, maka akan hilang karena kemarahan, karena sifat iri dengki, karena kerakusan kita, dan karena perbuatan ghibah kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.